Bayangkan kalian punya uang 1 kuadriliun rupiah. Jumlah yang begitu besar, bahkan sulit untuk dibayangkan. Jika ditumpuk dengan lembaran 100.000 rupiah, tingginya bisa mencapai ribuan kilometer. Namun uang sebanyak itu, raib ditelan oleh orang-orang yang dibutakan oleh keserakahan. Uang yang sangat luar biasa banyak itu hilang dalam pusaran korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat elit Pertamina. Ini bukan sekadar skandal biasa. Ini adalah kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun, yang lebih mengejutkan, ini bukan kali pertama skandal semacam ini terjadi. Korupsi di sektor energi telah berulang kali mencuat, hanya untuk akhirnya menghilang tanpa hukuman yang tegas. Apakah kali ini akan berbeda? Semua bermula dari impor minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga sejak tahun 2018. Awalnya transaksi ini terlihat normal, bagian dari bisnis Pertamina yang bertanggung jawab atas distribusi BBM di seluruh Indonesia. Namun ada sesuatu yang janggal, laporan keuangan mulai tidak sinkron. Ada indikasi bahwa harga impor minyak di-markup dengan angka yang luar biasa besar, bukan cuma miliaran, tapi hingga ratusan triliun rupiah. Kecurigaan ini semakin menguat ketika beberapa lembaga mulai menyoroti adanya transaksi fiktif dalam pengadaan minyak tersebut. Dampak dari skandal ini tidak hanya terjadi di level makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Kenaikan harga BBM akibat korupsi ini membuat biaya transportasi melonjak, menyebabkan harga barang kebutuhan pokok ikut naik. Para buruh harian, nelayan, dan petani adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya, karena mereka sangat bergantung pada BBM untuk bekerja. Menurut ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri, korupsi di sektor energi adalah kejahatan besar karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Masyarakat miskin yang sudah sulit semakin terhimpit. Selain itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengungkapkan bahwa subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru bocor ke kantong pribadi para koruptor. Ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghilangkan hak masyarakat kecil untuk mendapatkan energi yang terjangkau. Ini bukti bahwa reformasi pengelolaan energi harus dilakukan segera, ujarnya. Sistem pengadaan minyak yang seharusnya transparan malah dipenuhi oleh praktik gelap. Tender yang seharusnya dilakukan dengan fair malah diatur oleh segelintir orang dalam. Perusahaan-perusahaan cangkang digunakan untuk memanipulasi harga. Faktur pajak fiktif diterbitkan demi mengelabui sistem keuangan negara. Semua ini dilakukan secara sistematis, dengan alur yang begitu rapi sehingga sulit terdeteksi dalam waktu singkat. Tak hanya itu, dugaan keterlibatan oknum di pemerintahan pun mulai mencuat. Beberapa nama pejabat tinggi mulai dikaitkan dengan skema ini, meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai keterlibatan mereka. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka utama dalam kasus korupsi ini, terdiri dari 6 petinggi Pertamina dan 3 pihak dari sektor swasta. Berikut adalah daftar nama mereka. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga; Yoki Firnandi, Direktur Utama Pertamina International Shipping; Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization, PT Kilang Pertamina International; Agus Purwono, Vice President Feedstock Management, PT Kilang Pertamina International; Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina; Patraniaga, Edward Korn, Vice President Trading Operation, Pertamina Patraniaga. Kemudian dari sektor swasta, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim; Gading Ramadan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Setelah penetapan tersangka, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk 2 rumah milik pengusaha Muhammad Riza Khalid, ayah dari salah satu tersangka utama. Kejagung juga memeriksa 8 saksi tambahan, termasuk seorang influencer otomotif, Fitra Eri. Modus operandi mereka sangat rapi. Manipulasi harga, kontrak fiktif, hingga suap di balik layar. Semuanya dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan uang rakyat. Dan angka kerugian yang semula diduga hanya ratusan triliun, terus membengkak hingga hampir 1 kuadriliun rupiah. Lebih parah lagi, sebagian besar dari dana ini mengalir ke luar negeri melalui rekening-rekening offshore. Beberapa pengusaha yang terlibat diduga menyimpan dana hasil korupsi di negara-negara suaka pajak seperti Swiss dan Kepulauan Cayman.
Hal ini semakin mempersulit penelusuran aliran dana oleh aparat hukum. Investigasi menunjukkan bahwa terdapat jaringan internasional yang membantu mencuci uang hasil korupsi ini. Ada dugaan bahwa uang tersebut diinvestasikan dalam properti mewah, saham, dan perusahaan cangkang di luar negeri. Indonesia telah berkali-kali menjadi saksi skandal korupsi berskala besar, dari BLBI, Jiwasraya, hingga EKTP. Namun kali ini, angka 1 kuadriliun rupiah menjadi rekor baru. Apakah ini akan berakhir dengan vonis yang sepadan? Atau lagi-lagi hanya akan jadi drama pengadilan yang akhirnya menguap begitu saja? Jika kita menoleh ke belakang, banyak kasus korupsi besar yang pada akhirnya berakhir dengan hukuman ringan. Bahkan, tidak sedikit koruptor yang hidup nyaman di luar negeri setelah mencuri uang rakyat. Akankah kasus ini menjadi pengecualian? Satu hal yang pasti, uang ini bukan milik mereka. Uang ini adalah hak rakyat. Dan setiap rupiah yang dicuri adalah hak kita yang dirampas. Saat ini, rakyat hanya bisa berharap bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan. Tapi satu pertanyaan masih menggantung. Apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan di negeri ini? Atau, apakah kasus ini hanya akan menjadi tontonan publik sebelum akhirnya dilupakan seperti kasus-kasus sebelumnya?